Yang di ACC dicairnya 50.000, yang dikasihkan ke pemilik tanah itu 30.000. Dan ini kan jenengan bawa ke saya selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau ada yang tidak dibayar oleh PIK, asal suratnya ada, sertifikatnya ada, ahli warisnya ada. Terjadinya pagar laut ilegal secara meluas, diperlukan kebijakan yang terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pemerintah harus memprioritaskan keberlanjutan ekosistem pesisir dan mendorong pembangunan yang tidak merusak lingkungan, sementara pihak swasta dan masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pagar laut ilegal bisa menimbulkan banyak masalah, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap pembangunan ilegal ini harus menjadi perhatian bersama agar pesisir dapat terlindungi dan tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Baru-baru ini telah terjadi bola pingpong berbagai pihak tentang pagar laut sepanjang 30 km. Lalu siapakah yang bertanggung jawab tentang hal itu? Mari kita simak pembahasannya dalam catatan demokrasi berikut ini. terus kemudian mungkin Bapak nggak tahu ya, saya ini AA jual tanah, ya kan, 50.000 per meter. Yang kemudian di ACC dicairnya 50.000, yang dikasihkan ke pemilik tanah itu 30.000. Dan ini yang melakukan kepala desa. Dan ada pun persoalan misalnya mana datanya segala macam. Ya maksudnya ini saya cerita tentang pengalaman saya yang saya temukan di bawah. Sebentar. Perdebatan sengit pun terjadi dalam program catatan demokrasi ini, yaitu antara nelayan dengan pihak yang mengadvokasi tersebut. Swadaya lagi atau apa gitu kan. Nah, terkait masalah kenapa saya sebut PIK gitu kan. Bahkan saya berani ngomong ini kelakuannya aguan. Dasarnya apa ya Pak ya? Loh, Buktinya ini apa, bukan Pak? tanya dasar di sini, ini bagian dari materi gugatan. Langsung ditanggapi boleh? Langsung Dalam ditanggapi. ditanggapi Udah boleh jadi ya? materi gugatan. Maksudnya gini, pemagan laut, pengurugan sungai, kemudian gusuran segala macam udah jadi materi Oke, gugatan. kita jawab dulu boleh ya Ya, Pak Khalid ya? karena Silakan. jenengan melebar, saya ini yang mengadvokasi masalah. Ini akhirnya bahas proyek PIK. Jadi begini Pak, PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Ya kalau proyek PIK itu buat perumahan Pak. Kalau PSN PIK Pak, tanah ini masih kosong dan di situ di aturan tidak boleh bikin perumahan. Tapi buat wisata edukatif, wisata alam. Ya itu Pak. Nah sampean tadi kan tanya nih, ada orang dibayar, Ya. terus dipotong. Pak itu hoak, PIK itu begini Pak cara bayarnya. Karena kami mendampingi. PIK itu bayar kepada ahli warisnya. Pak Fadli, temuan Ombudsman seperti apa soal pagar laut ini? Oke, baiklah, terima kasih. Jadi begini Bapak-Bapak ya, pada Ombudsman Provinsi Banten itu sudah melakukan kunjungan bersama pimpinan Ombudsman Pusat pada tanggal 5 Desember. Kami sudah menyusuri pagar laut itu dari awal sampai ke ujung. Dan itu kondisinya bukan cuma satu lapis, berlapis-lapis. Kita coba pakai aplikasi Google Map, kita tarik. Kalau kita masuk dari sini sampai dia keluar dari pagar, itu dibandingkan tanpa ada pagar itu 2 kali lipatnya. 2 kali lipat jaraknya. Semua kita tahu bahwa laut tidak boleh dipagar. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya jelas bahwa untuk setiap pembangunan yang ada di laut itu semestinya ada izinnya. Sekarang panjang ada sekitar 30 meter, ada 3.800 nelayan yang terdampak di sana dan segala macam. Nah, Ombudsman posisinya di mana? Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Sekarang apakah ini penyelenggaraan pelayanan publik? Tentu saja. Ini penyelenggaraan pelayanan publik ya. Yang kedua, apakah ini merugikan masyarakat dengan menempuh jarak yang lebih jauh? Tentu itu merugikan masyarakat karena mereka membutuhkan biaya yang lebih besar di saat mereka harus sampai ke laut. Belum lagi di saat malam hari penerangan kurang ya, tidak semua pagar itu tebal sebagaimana yang kita lihat. Ada beberapa bagian di dalamnya itu cuma satu baris bambu. Nah itu kalau sampai ketabrak di malam hari itu tentu akan berdampak. Di sisi inilah maka Ombudsman per 19 Desember kemarin sudah menyatakan kita melakukan investigasi. Dan proses investigasi masih berlangsung. Sampai hari ini kami sudah memanggil beberapa pihak. Tentu hasilnya masih menunggu dalam proses. Tapi kami melihat begini, bahwa sampai dengan saat ini kan ada sekian nelayan yang dirugikan. Meskipun menyatakan ada yang tidak, tapi ada yang dirugikan. Lebih banyak yang mana Pak? Yang Kita tidak bicara banyak dan tidak, tapi realnya ada yang dirugikan. Yang dirugikan ini harus kita
kembalikan hak-haknya. Untuk itu kita mendorong, meskipun ini masih dalam proses penyidikan segala macam, agar segera dibongkar saja. Ya, dibongkar saja. Dibongkar secepatnya, pertama itu akan semakin membuat ini jangan kemana-mana. Ini kan kita aja hari ini membahas di sini, pembahasannya sudah kemana-mana. Kita lihat di media sosial juga pembahasan kemana-mana. Karena apa? Karena pagarnya masih berdiri. Jadi kalau ini bisa secepatnya dibongkar. Nah tentu saja ini melibatkan banyak pihak dan segala macam. Nah, Ombudsman ini dalam waktu dekat juga akan mengumpulkan semua pihak yang terkait untuk tindak lanjutnya ini akan seperti apa. Yang kedua, kalau ini sudah dibongkar, bagaimana kelanjutannya? Silakan semuanya bergerak. Para penegak hukum silakan bergerak. Ya, Ombudsman tentu akan tetap memastikan semuanya berjalan semuanya. KKP juga silakan memastikan. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi untuk apa dan segala macam semacam tentu harus kita jawab. Tapi yang jelas ini berdampak kepada nelayan. Masalah berapa yang dirugikan